Assalamualaikum dulur, jumpa lagi dengan kita Ina Rumah Kerajinan. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat project ya lur, berupa meja unik ataupun meja untuk ngopi-ngopi ini ya lur. Modelnya sangat simpel lur, tapi tetap terlihat elegan. Tanpa berlama-lama lagi, yuk mari kita saksikan videonya sampai selesai lur. Oke dulur, pertama-tama kita siapkan dulu balok dengan ketebalan 3,5 kali 6,5 cm lur. Sedangkan untuk top table-nya kita menggunakan papan dengan lebar 10 cm ya lur. Pertama kita potong dulu untuk bagian kaki mejanya lur, dengan ukuran 50 cm sebanyak 4 buah. Sedangkan untuk palang yang pendek kita potong sepanjang 40 cm ya lur, sebanyak 4 buah juga. Dan untuk palang yang panjang kita potong sepanjang 64 cm lur, sebanyak 3 buah. Sekarang mari kita eksekusi dulu untuk bagian palang-palang yang berukuran 40 cm tadi lur. Kita lubangi menggunakan alat hole jig ini lur namanya, di setiap ujung-ujungnya, yang kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Di sini kita tidak menggunakan lubang bobot dan putusan ya lur untuk menyatukan bagian-bagian kaki dan palang-palangnya nanti, tetapi kita hanya menggunakan bolongan. Iya. Maksudnya lubang miring seperti itu ya lur ya, untuk membantu menyatukan bagian-bagiannya nanti. Dan untuk bagian ketiga palang yang berukuran 64 cm juga kita lubangi seperti itu lur. Jika sudah, langsung saja kita tempukkan. Maksudnya disatukan begini ya lur, antara palang yang sudah kita lubangi dengan kaki-kaki meja lur. Dan jangan lupa diberi lem ya lur, lalu kita sekrup dari sebelah dalam supaya lubangnya nanti tidak kelihatan dari luar. Oh ya, sebelumnya jangan lupa bikin malsiku ya lur, yang kita templekkan di meja untuk mempermudah pekerjaan kita. Setelah kedua kaki-kaki selesai kita rakit, lanjut kita templekkan bagian palang yang panjang lur. Prosesnya sama seperti tadi, kita hanya perlu menempelkan padamal di atas meja tersebut, lalu kita sekrup di bagian dalamnya lur. Kira-kira seperti inilah proses kerjanya lur. Dan jangan lupa diberi lem ya lur, agar supaya kuat. Kita perkuat lagi menggunakan sekrup di bagian dalamnya. Untuk bagian kedua palang yang tepi ini kita pasang secara ngadeg ya lur. Maksudnya berdiri gitu loh ya lur. Sedangkan untuk palang tengahnya kita pasang murep gini ya lur ya. Palang yang tengah ini bertujuan untuk memaku nanti ya lur, memaku antara pertemuan top table-nya. Pasang juga bagian tengahnya yang pendek ini lur secara horizontal atau menyilang. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya lur. Kita bikin rata di bagian atas untuk nanti kita memasang top table-nya. Lanjut kita candak bagian top table-nya lur. Ini di bagian tepi-tepinya kita trimmer agar terlihat sedikit oval di bagian kedua ujungnya ya lur. Kira-kira hasilnya seperti inilah. Jika sudah, lalu kita potong-potong ya lur dengan sudut 45 derajat. Ini adalah panjangnya 44 cm. Sebagian lagi kita balas sudutnya lur, seperti ini lur. Kita buang sudutnya dengan sudut 45 derajat juga ya lur. Lanjut coba kita susun ya lur. Kita menggunakan penggaris di bagian tengahnya untuk mencari senternya dulu, lalu kita garis menggunakan spidol lur. Dan kita coba mulai mencari serat-serat kayunya ya lur, agar terlihat menyatu atau tempoknya itu bagus lur. Jika sudah ketemu serat-serat yang kita inginkan,
Langsung saja kita hantam, kita paku maksudnya lur. Kita mulai dulu dari ujung yang kecil ini lur ya, yang di tengah, untuk memberikan sudut 90 derajat. Kita lanjutkan dengan memasang yang sebelahnya lagi ya lur ya. Jangan lupa langsung dibalas dengan serat kayu yang sebelahnya juga lur. Kita siku dulu untuk mengecek lur sudutnya apakah sudah benar atau tidak, agar nanti ujungnya tidak meleot-meleot. Oke. Dan jangan lupa diberi lem di bawahnya lur untuk memperkuat top table kita nanti. Selalu cek sikunya dulu lur sebelum kita memaku, supaya hasilnya terlihat rapi dan lurus garis-garisnya nanti. Jika sudah, tepinya kita rapikan ya lur, menggunakan circle untuk meluruskan sudut-sudutnya. Lalu kita pasang ini lur, untuk bagian list luarnya kita menggunakan kayu yang sedikit berbeda supaya menimbulkan corak yang sedikit gimana gitu ya lur ya. Untuk pertemuan ujung listnya kita potong 45 derajat juga ya lur, supaya terlihat cantik atau bisa disebut dengan postekan. Jika sudah, langsung saja kita amplas lur menggunakan gerenda untuk menghaluskan sisi-sisi yang mungkin kurang rata. Dan jangan lupa juga untuk bagian ujung-ujung postekannya kita haluskan juga lur, supaya tidak tajam di bagian sudut-sudutnya lur. Lalu kita trimmer juga ya lur di bagian atas listnya ini, supaya sedikit oval dan tidak tajam tentunya. Dan alhamdulillah selesai juga project kita kali ini lur. Dan kurang lebih seperti inilah lur hasilnya. Cukup menarik bukan? Dan cukup mudah dalam pembuatannya. Untuk proses finishingnya tidak saya sertakan di sini ya lur, akan saya pisah supaya tidak terlalu panjang videonya. Tapi berhubung saya ini baik hati dan tidak sombong, emang apa sih nggak boleh? Sombong amat. Hasil finishingnya akan saya sertakan di belakang ya lur. Dan jangan lupa like, subscribe, dan komen ya lur jika video ini bermanfaat bagi kalian. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Ina Rumah Kerajinan.